Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuk ke ruang Zoom meeting. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Ya, selamat pagi. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai uji hipotesis. Ya. Nah, hipotesis itu kalau dalam kata sehari-harinya itu bisa dipersamakan dengan apa? Dugaan, Pak. Dugaan, ya betul ya, Fitrianti ya. Oke. Nanti dapat skornya. Nah, apa namanya itu hipotesis ya, kalau dalam bahasa sederhananya sehari-hari bisa kita anggap sama dengan dugaan ya. Kayak namanya dugaan itu pasti benar atau bisa keliru? Bisa keliru. Bisa keliru Pak. Bisa keliru ya. Oke. Nah, sekarang kita coba ya
menyimak satu cerita ya, menyimak satu cerita ya. Ini bukan sembarang cerita, tapi ini soal cerita ya, soal cerita. Ya dengan cerita ini kita berusaha untuk mendekati ya soal-soal mengenai uji hipotesis di dalam statistik ya. Nah, sekarang ceritanya seperti ini ya. Misalnya kalian baru memasuki ya, atau jadi penduduk baru ya, baru masuk atau jadi penduduk baru di satu kelurahan ya. Nah, kalian ngobrol ke sana kemari ya. Nah, termasuk ke lurah setempat ya. Nah, sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Lurah itu berbagai macam topik ya. Nah, sampai karena satu dan lain hal tiba-tiba Lurah itu mengatakan ya, bahwa rata-rata pendapatan per bulan penduduk ya di kelurahannya itu rata-rata 10 juta rupiah setiap bulan ya. 10 juta rupiah setiap bulan. Itu kata lurah itu ya. Nah, kemudian saudara kan tentu saja saat itu tidak tahu ya apakah yang dikatakan lurah itu benar atau tidak ya. Itu ada statement dari lurah itu ya, entah dia dapat data itu dari mana kita nggak tahu ya. Nah, kemudian saudara penasaran ingin tahu ya, kira-kira pendapat lurah tadi bisa dipercaya atau tidak ya. Nah, kemudian sudah keliling-keliling dari kelurahan itu yang ngobrol dengan penduduk ya di sekitar sana ya. Nah, saudara melakukan sampling terhadap 4 orang ya, terhadap 4 orang penduduk kelurahan itu ya. Nah, dari pemeriksaan itu akhirnya karena keterampilan saudara memancing informasi ya, akhirnya didapat bahwa dari keempat sampel tadi ya diperoleh rata-rata sampel ya itu sebesar 3 juta rupiah ya. Jadi wawancara 4 orang itu yang memang jawabannya beda-beda ya per bulannya berapa, tapi kalau dirata-ratakan itu 3 juta rupiah per bulan. Nah, sekarang kira-kira kalau pendapat pribadi kalian ya, itu kira-kira lurah itu benar nggak simpulannya? Silakan siapa di antara kalian yang mau mencoba menjawabnya? Devi mau coba jawab, Pak. Ya silakan Devi. Keputusan dari lurah itu bisa benar, bisa tidak, Pak. Ya, feeling saudara benar atau salah? Salah sih, Pak. Salah sih, Pak, kalau melihat dari contoh sampling tersebut. Oke, itu pendapat Devi ya. Oke. Iya. Jadi menurut Devi ya sepertinya agak ragu ya. Lebih yang 10 juta, ini kita yang udah wawancarai 4 orang 3 juta jatuhnya. Ya mungkin Devi ragu-ragu ya, meragukan kebenaran dari omongan lurah tadi. Kok sepertinya terlalu jauh ya sepertinya gitu. Nah, itu pendapat Devi. Oke, yang lain? Satu orang lagi aja. Kira-kira kalau kalian betul-betul si pelaku wawancara itu, ya, itu kira-kira apa yang kalian pikirkan? Kira-kira bisa dipercaya nggak nih omongan lurah ini? Ya, silakan. Siapa lagi yang mau berkomentar? Bisa aja benar, Pak. Ya, memang bisa benar. Tapi berapa persen peluang benarnya? Kemungkinan besar benar atau kemungkinan besar salah? Ayo, Fitrianti yang jawab ya. Memang bisa benar, bisa salah, betul. Nah, cuma kemungkinan besar benar atau kemungkinan besar salah? Kira-kiranya gimana tuh? Karena dari yang diambil dari samplingnya cuma 4 orang, sedangkan si warganya lebih dari 4 orang, Pak. Jadi bisa saja benar si rata-ratanya 10 juta, Pak. Oke, sekarang yang di samplingnya 50 orang. Dapatnya 3 juta juga. Misal seperti itu. Itu gimana? Misalnya ya, yang di sampling bukan 4 orang, tapi 50 orang. Dapatnya 3 juta. Nah, itu gimana tuh kira-kira? Ayo. Berarti harus tahu dulu berapa banyak warga di kelurahan itu, bukan, Pak? Ya, anggaplah misalnya ada 1000. Kalau warganya 1000 itu berarti kemungkinan besarnya yang
yang rata-rata dari lurahnya benar, soalnya 50 itu sebagian kecil dari 1000, Pak. Oke, sekarang gimana kalau misalnya 500? Sampelnya 500. Hasilnya 3 juta. Itu gimana? Misalnya. Oke, saya kembali lagi ke itu tadi, siapa yang jawab tadi? Yang jawab tadi pertama siapa namanya, lupa lagi ya. Sebentar. Devi ya tadi ya? Devi, Pak. Devi. Iya, Pak. Nah, tadi kan apa namanya itu saya jawab kalau 3 juta sepertinya Devi meragukan ya, lurah itu benar atau tidak ya. Nah, terus misalnya begini ya, dari hasil sampling itu bukan 3 juta. Misalnya 9,6 juta. Dari hasil sampling 4 orang tadi, rata-ratanya 9,6 juta misalnya. Kira-kira gimana tuh? Mungkin kayak gini ya, Pak. Apa sih, keputusan itu tidak bisa diambil pasti ya, Pak, karena apa? Karena kan jumlah dari data itu kita nggak tahu juga ya, Pak, kepastiannya. Jadi Ya. nggak bisa mutusin sih, Pak. Saya berusaha untuk mengira-ngira aja kalau feeling-feelingnya gimana, pakai feeling aja nih. Kita kan di sini belum bahas secara statistik ya. Kita belum membahas secara statistiknya. Tapi ini feeling sudah seperti apa gitu. Kira-kiranya kalau begitu. Coba saya tanya Adia, gimana Adia, pendapatnya Adia? Kira-kira kalau misalnya kalau 10 juta, setelah sampling 4 orang ternyata rata-ratanya 9,6 juta, kira-kira bisa dipercaya nggak omongan lurah tadi? Adia? Iya, Pak. Kira-kiranya gimana? Vicky, gimana pendapatmu? Bisa benar, Pak. Kemungkinan besar benar atau kemungkinan besar salah? Misalnya apa namanya 9,6 juta ternyata. Kemungkinan besar benar, Pak. Benar. Oke, ya. Nah, sekarang kita coba analisis secara statistik ya. Oh, sebentar, sebelum saya lupa tadi yang belum dapat kesempatan tadi, siapa yang pertama kali menjawab bahwa dugaan itu bisa salah? Siapa yang menjawab tadi? Siapa tadi yang menjawab pertama kali? Tadi yang menjawab siapa? Pertama, yang saya menanyakan mengenai apa kesamaan kata dari hipotesis dalam bahasa sehari-hari. Fitri, Pak. Fitri, oke ya. Oke. Fitri dapat skor 2. Kemudian tadi Devi ya. Devi Adia masing-masing mendapat 2. Ya, sekarang coba kita analisis secara statistik ya. Nah, itu kalau dituangkan di dalam bahasa soal ya, kira-kira seperti ini ya. Kalau dituangkan dalam bahasa soal mengenai uji hipotesis ya, kira-kira seperti ini ya, bunyi soalnya ya. Orang lurah mengatakan bahwa rata-rata pendapatan penduduk per bulan di kelurahan tersebut 1,5 juta.
adalah RP 10 juta. Diketahui pendapatan penduduk tersebut berdistribusi normal dengan simpangan baku RP 2 juta. Untuk memeriksa pendapat lurah tersebut, dilakukanlah sampling ya, terhadap 4 penduduk kelurahan tersebut dan diperoleh nilai rata-rata 3 juta rupiah. Apakah cukup bukti untuk menyangkal pernyataan lurah tersebut? Gunakan taraf nyata 0,05. Nah, kira-kira soal tadi ya, cerita tadi kalau dituangkan dalam bahasa soal tuh kira-kira seperti ini. Ya, ini satu tipikal soal mengenai uji hipotesis ya. Kira-kira soalnya seperti ini ya. Kalau dituangkan dalam bahasa soal ya. Nah, sebelum kita menerapkan teori uji hipotesis dengan benar ya, kan kalian bisa dapat dari apa namanya itu, dari website ya. Saya bisa dapat dari website ini ya. Ini teorinya mengenai uji hipotesis ya. Ini ada memuat 6 langkah ya. Memuat 6 langkah di sini ya. Nah, ini langkah-langkah uji hipotesis yang benar seperti ini ya. Nah, tapi kita tidak akan menggunakan dulu yang ini ya. Kita tidak akan dulu menggunakan yang ini. Nah, tetapi kita akan berusaha ya untuk menganalisa. Kita berusaha untuk menganalisa apa namanya itu. Sebentar. Ini nggak muncul ya sepertinya ya. Sebentar. Ini muncul nggak nih? Langkah-langkah uji hipotesis. Betul. Nah, ini adalah 6 langkah ya. 6 langkah menguji hipotesis dengan benar. Ini seperti ini langkah-langkahnya. Ya, tapi ini kita belajar nanti ya. Nah, sekarang kita coba dulu menjawab pertanyaan tadi ya dengan satu pendekatan yang kita sudah pelajari di minggu lalu mengenai distribusi sampling rata-rata. Ya. Nah, setelah kita menggunakan pendekatan minggu lalu, nah baru kita masuk ke bagaimana teknik yang benar menguji hipotesis ya. Nah, sekarang coba kita gunakan tuh teknik ini ya. Kita menggunakan pemahaman mengenai distribusi sampling rata-rata. Ya, ini analisa yang pertama ya. Analisa yang pertama. Ya, kita menjawab soal ini tidak menggunakan teknik uji hipotesis yang benar seperti teori tadi ya. Tapi di sini kita gunakan pendekatan materi minggu lalu ya. Nah, dengan analisa yang pertama ini ya, kita anggap pernyataan lurah itu benar. Anggaplah benar ya. Nah, berarti kalau begitu ya, yang diketahui adalah rata-rata sebesar 10 juta. Ya. Dan timbangan baku 2 juta. Ya. Nah, anggaplah benar ya. Seperti itu. Nah, sekarang berapakah peluangnya ya? Berapakah peluangnya? Ya, kalau kita sampling 4 orang ya, berapakah peluangnya kita akan mendapatkan nilai rata-rata antara 8 juta
Antara 8 juta dan 12 juta. Nah, kita coba dengan pendekatan seperti ini. Nah, ini berapa? Ya. Nah, di sini kita gunakan ukuran sampel 4. Ya. Nah, sekarang kalau ini digambarkan, ya, kalau ini digambarkan dengan menggunakan kurva normal, maka akan seperti apa gambarnya? Ya, nah, gambarnya akan seperti ini. Ini ya. Gambarnya akan seperti ini. Nah ini. Ya. Gambarnya gini. Ini sudah kita pelajari minggu lalu. Ya. Kita copy paste. Nah, inilah yang ditanyakan. Ya. Nah, kemudian untuk menjawab ini, ya, kita melakukan dulu transformasi Z. Ya. Ini ada 2 Z, ya, ada Z1 dan Z2. Ya, Z1 menggunakan X1 8 juta, dan Z2 menggunakan X2-nya 12 juta. Ya. Di sini diperoleh nilai Z1, ya. Z1 sama dengan, ya. Nah, ini X1-nya 8 juta, ya, 8 juta dikurangi rata-rata, ya, 10 juta, ya, dibagi. Nah ini saat ini ada yang lupa nih. Sebelum transformasi Z, kita menghitung dulu apa? Kita menghitung dulu standard error dari rata-rata. Ya. Ini. Kita hitung dulu. Ini rumusnya bagaimana? Ayo, siapa yang masih ingat? Ini rumusnya apa nih? Lupa ya? Nah, sigma pada akar N. Yang pernah minggu lalu kan ini. Ya. Nah, di sini rata-rata simpanan baku populasi 2 juta kan? Ya. Dibagi akar N. Akar ukuran sampel, akar 4. Ya. Nah, jadi di sini dapat 1 juta. Nah, ya. Nah, ini jadi 8 min 10 dibagi 1, ya. Min 2. Kemudian set 2-nya ya, itu 12 min 10. X1-nya 8, X2-nya 12. Nah, ini jadi positif 2. Nah, setelah transformasi, jadi gimana? Setelah transformasi, maka akan jadi seperti ini. Nah, ini ya. Kita copy paste.
Nah, ini. Nah, sekarang untuk mengetahui luas daerah ini bagaimana? Ya, kita sudah belajar 2 minggu lalu. Ya, kita sudah belajar 2 minggu lalu menggunakan tabel apa nama itu? Tabel luas daerah di bawah kutubkan normal baku. Nah, di sini kita bagi menjadi 2 bagian nih. Ya, mulai dari 0 sampai 2 dan 0 sampai min 2. Ya, kita bagi 2 di tengah sini. Ya. Jadi ada bagian dari 0 sampai 2, ada bagian dari 0 sampai min 2. Ya, sekarang kita hitung dulu yang badan kanan. Yang badan kanan, luas daerahnya berapa? Dari 0 sampai 2. Ya. Kita lihat apa namanya itu tabel luas daerahnya. Ya. Tabel luas daerahnya seperti ini. Nah, ya. Lihat kalau 2 berapa? Z-nya 2. Ya. 0,4772. Ya. 0,4772. 0,4772 ditambah ya. Ini kan yang belahan kanan, ya ini belahan kanan ya. Nah, belahan kirinya dari 0 sampai min 2 ya. Berapa pasnya? Ya sama saja. Karena simetris kiri kanan kan. Nah, jadi ini kalau dijumlah berapa? Nah, kalau dijumlah 0,9544 ya. Itu sama dengan 95,44%. Ya. Nah, apa artinya? Ya. Artinya ya, jika seandainya benar ya, rata-rata seandainya benar rata-rata 10 juta dan simpangan baku 2 juta ya, maka ya, kemungkinan besar, nah ini kemungkinan besar ya, kita akan mendapatkan rata-rata sampel besar antara 8 juta dan 12 juta. Nah, ya. Jadi kalau benar pernyataan lurah tadi, maka kemungkinan besar kita akan mendapatkan rata-rata sampel antara 8 juta dan 12 juta. Ya. Nah, kemungkinan besar ini seberapa besar? Kemungkinannya adalah berapa nih? Berapa coba nih? Berapa nih? Berapa persen? 9,44% kan, Pak? Ya, oh ya, Trianti. 5,42%. Itu besar nih. Ya. Nah, sedangkan kita dapatnya berapa? 3 juta kan? Kita dapatkan ini kan? Ya. Nah, itu jatuhnya di luar apa jangkauan ini. Ya. Nah, ya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa seandainya benar atau 10 juta dan 92 juta, maka kemungkinan kecil. Ya. Kemungkinan kecil ya, yaitu sebesar 4,56% ya. 4,56% ya. Kita akan mendapatkan rata-rata sampel kurang dari 8 juta atau lebih dari 12 juta. Ya. Nah, kita dapatnya 3 juta nih, ya. Yaitu kurang dari 8 juta. Ya. Nah, jadi kemungkinannya kecil, ya. Kemungkinannya kecil kalau memang benar rata-rata 10 juta, ya, kita kecil kemungkinan untuk dapat rata-rata 3 juta. Ya.
Nah, sehingga di sini kita bisa meragukan, ya. Kita bisa meragukan bahwa apa namanya bahwa rata-rata ini benar, ya kita bisa ragukan ini. Dan kita cukup keyakinan, ya, cukup keyakinan untuk menyangkal, ya, keyakinan untuk menyanggah pernyataan lurah tadi. Ya, cukup keyakinan, cukup yakin. Ya. Nah, ya, ini kesimpulan kita. Ya, ini kesimpulan kita. Ya. Jadi kalau dengan analisis seperti ini, ya, kita di sini boleh meragukan pernyataan lurah tadi. Ya, sepertinya salah pernyataan lurah tadi. Ya. Nah, namun sekali lagi ini bukan satu hal yang pasti, ya. Tapi ini hanya berupa kemungkinan besar, ya. Memang kesimpulan secara statistik, ya, itu mengandung ketidakpastian. Hanya yang dibicarakan itu kemungkinan besar atau kemungkinan kecil, gitu, ya. Nah, ini cukup besar, ya, peluang kita benar, ya. Kemungkinan besar kita benar ketika kita menyanggah pernyataan lurah ini, ya. Seperti itu, ya. Jadi kemungkinan besar lurahnya salah kalau kita melakukan analisis seperti ini, ya. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan mengenai analisa yang pertama? Apakah ada yang mau ditanyakan mengenai apa namanya tuh analisa pertama ini? Ya. Oke, tadi Fitrianti sudah menjawab, belum dapat skor lagi. Fitrianti dapat skor 1. Oke, lanjut lagi. Ya. Kita lakukan analisa yang kedua, ya. Masalahnya sama, kita gunakan analisa yang lain lagi. Ya. Ini di sini kita menggunakan kriteria sebelum sampling dilakukan. Ya. Nah, apa namanya itu di dalam analisa yang kedua ini, ya, kita sama di awalnya menganggap pernyataan lurah ini benar. Ini sama awalnya. Ya. Nah, kemudian di dalam menjawab di dalam rangka memeriksa pernyataan lurah tadi, kita membuat kriteria. Ya. Kita membuat kriteria. Yaitu kalau misalnya ternyata rata-rata sampling antara 8 juta dan 10 juta, jadi kita membuat kriteria seperti ini. Di awal, sebelum sampling dilakukan, kita membuat kriteria. Ya. Maka kita terima, ya, pernyataan lurah. Ya. Tapi kalau misalnya ternyata rata-rata ini ya kurang dari 8 juta atau lebih dari 12 juta, maka kita akan menolak. Nah, ya. Jadi di sini kita menggunakan kriteria. Ya. Nah, ini namanya kriteria penolakan yang ini. Ya. Ini namanya kriteria penolakan.
Nah, di dalam analisa yang kedua ini, ya kita menggunakan teknik yang agak mirip, ya. Kita menggunakan teknik yang agak mirip dengan teknik uji statistik yang yang formal, ya. Yang ini mendekati yang ini, ya. Kita analisa kedua ini belum persis menerapkan ini, tapi sudah mendekati, ya. Di sini ada langkah keempat, menentukan daerah kritis. Nah, ini dalam menentukan daerah kritis ini, ya, kita mirip dengan ini, ya, dengan membuat kriteria penolakan. Nah, ini penentuan daerah kritis, ya. Ini adalah penentuan daerah kritis ini, ya. Nah, kemudian setelah itu, ya, setelah menentukan kriteria, setelah menentukan kriteria penolakan khususnya, ya, kita lakukan sampling. Ternyata diperoleh rata-rata sebesar, yang diperoleh rata-rata sebesar 3 juta. Ya. Nah, 3 juta ini kan kurang dari 8 juta, ya, masuk dalam kriteria penolakan. Nah, sehingga kesimpulannya adalah apa? Kita tolak pernyataan lurah tadi. Ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, ya, ini kan kesimpulan, ya, ini kesimpulan. Ya. Tolaknya lurah tadi, ya, cukup bukti untuk menyanggah pernyataan lurah tadi. Ya. Nah, di sini saya akan munculkan pertanyaan. Ya. Nah, jadi kita menolak. Ini adalah kesimpulan kita. Nah, kesimpulan kita seperti ini. Ini kesimpulan kita. Ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, apakah kesimpulan kita tadi, ya, mungkin salah? Ya, siapa yang mau mencoba menjawab?